Anime ini bercerita tentang seorang anak bernama Arel. Dia merupakan keturunan dari putri pedang dan penyihir agung. Di dunia ini, masa depan seseorang ditentukan oleh bakat yang dimilikinya. Karena itu, Arel harus mengikuti upacara pemberkatan untuk mengetahui bakatnya. Dalam upacara tersebut, anak-anak akan mendapatkan kelas sesuai dengan garis keturunannya. Hal ini membuat warga sangat antusias, sebab kedua orang tua Arel berasal dari kelas lanjutan. Sayangnya, dalam upacara itu, Arel dianggap tidak memiliki kelas sama sekali. Namun bukannya kecewa, Arel justru termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya sendiri tanpa mengandalkan kelas. Arel berpikir bahwa selama dia terus berlatih, dirinya pasti akan menjadi lebih kuat. Suatu hari, Arel bertemu dengan anak-anak sebayanya di tempat latihan. Namun, tidak seperti Arel yang berniat serius berlatih, mereka hanya bermain-main dengan kemampuan mereka sebagai pendekar pedang. Arel pun menentang mereka untuk melakukan latihan tanding. Awalnya, Arel diremehkan karena tidak memiliki kelas. Namun, karena Arel bersikeras, mereka akhirnya bersedia melawan. Saat latihan dimulai, Arel langsung membuat lawan-lawannya kewalahan. Merasa sulit menang, mereka pun bekerja sama untuk melawan Arel. Meskipun begitu, dengan memanfaatkan kelengahan lawannya, Arel diam-diam maju ke depan dan berhasil mengalahkan mereka berdua. Namun, mereka justru menuduh Arel berbuat curang dan meminta tanding ulang. Untungnya, seorang anak bernama Reina membela Arel. Reina mengatakan bahwa curang atau tidaknya, alasan seperti itu tidak akan berguna di medan perang. Selain membela Arel, Reina juga memperingatkan agar dia tidak sombong hanya karena menang melawan dua orang. Reina menyatakan bahwa dirinya adalah lawan berikutnya. Sebagai keturunan kepala keamanan desa, Reina berjanji akan menunjukkan kekuatan sejati seorang pendekar. Arel dan Reina pun mulai berlatih tanding. Keduanya sama-sama mahir menggunakan pedang. Bahkan, anak-anak yang menyaksikannya sampai tidak percaya bahwa Arel tidak memiliki kelas. Namun, pada akhirnya Reina memenangkan duel berkat skill tebasan bilah ganda miliknya. Sejak saat itu, Arel berlatih lebih keras dari biasanya. Dia sering berangkat pagi dan pulang larut malam hingga membuat kakak perempuannya cemas. Ibunya menenangkan sang kakak dan berkata bahwa Arel akan baik-baik saja. Karena sejak tanding dengan teman-teman sebayanya, Arel terlihat sangat bersemangat. Arel kemudian melanjutkan latihan berpedang di hutan. Setelah lama berlatih, akhirnya dia berhasil menguasai skill tebasan bilah ganda. Dengan skill tersebut, dia bahkan mampu menghabisi para goblin. Di tengah latihan, Arel mendengar suara auman. Saat mendekat, dia menemukan seseorang yang sedang diserang oleh hobgoblin. Ternyata orang itu adalah Reina, anak dengan kelas pendekar pedang yang sebelumnya berduel dengannya. Dalam situasi tersebut, Arel tidak bisa tinggal diam. Dia segera mengalahkan hobgoblin itu menggunakan tebasan bilah ganda miliknya. Setelah itu, Arel memberikan air suci untuk menyembuhkan luka Reina. Saat Reina pulih, dia langsung bertanya tentang teknik yang digunakan Arel. Arel pun menjelaskan bahwa itu adalah tebasan bilah ganda yang dia kuasai melalui latihan keras. Karena sangat membenci kekalahan, Arel menantang Reina untuk bertanding ulang. Kali ini, Arel berhasil mengalahkan Reina dengan tebasan bilah ganda ketiga. Di waktu yang berbeda, sekelompok orang melakukan perjalanan menuju kota pedang Brescia. Di antara mereka, terdapat seorang pendekar pedang dengan kelas lanjutan. Namun, saat kereta kuda mereka dihadang oleh gerombolan orc, pendekar tersebut justru langsung kabur tanpa memedulikan keselamatan yang lain. Kusir pun bersiap untuk kabur, tetapi tiba-tiba salah satu pemuda turun dari kereta dan mengalahkan gerombolan orc itu seorang diri. Berkat aksinya, mereka pun dapat melanjutkan perjalanan menuju kota. 5 tahun sebelumnya, Arel pernah memperagakan tebasan bilah ganda di hadapan ibunya. Awalnya, sang ibu mengira hal itu hanyalah mimpi. Namun, setelah Arel menjelaskan bahwa dia mempelajari tebasan bilah ganda melalui latihan keras, ibunya langsung merasa bangga dan memandang Arel sebagai seorang anak jenius. Di masa sekarang, Arel akhirnya tiba di kota pedang. Setibanya di sana, Kusir menyarankan agar Arel segera bergabung dengan sebuah serikat, karena akan ada turnamen yang diikuti oleh para pendekar pedang di seluruh kota. Tanpa bergabung dengan serikat, Arel tidak akan bisa ikut dalam turnamen tersebut. Saat berjalan di kota, seorang wanita diam-diam mendekati Arel. Wanita itu sedang mencari anggota baru dan berniat merekrut Arel ke dalam partinya. Namun, Arel langsung menolak tawaran tersebut karena wanita itu terlalu memaksa dan membuatnya curiga bahwa serikat tersebut lemah serta kekurangan anggota. Setelah itu, Arel mencoba mendaftar ke serikat terbesar di kota, tetapi dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan langsung ditolak mentah-mentah.
Ariel pun mendatangi serikat-serikat lain. Namun hasilnya sama, tidak ada satupun yang mau menerimanya karena dia tidak memiliki kelas. Saat Ariel mulai putus asa, dia teringat bahwa ibunya pernah memberinya surat rekomendasi untuk serikat lamanya. Pada saat yang sama, Ariel kembali mendapat tawaran bergabung dari Lilia, wanita yang sebelumnya menemuinya. Serikat tersebut adalah serikat terlemah dan hampir bubar akibat kekurangan anggota. Meski begitu, Lilia percaya bahwa Ariel mampu mengembalikan serikat Dragonfang ke masa kejayaannya. Awalnya, Ariel tidak tertarik untuk bergabung. Namun, setelah mengetahui bahwa Dragonfang adalah serikat tempat ibunya dulu bernaung, dia memutuskan untuk mengunjunginya. Saat tiba di sana, Ariel tidak disambut dengan baik. Ketua serikat bahkan menyuruhnya pulang karena serikat itu sudah berada di ambang kehancuran. Melihat kondisi tersebut, Lilia mengira Ariel tidak tertarik untuk bergabung. Namun, Ariel tidak memiliki pilihan lain karena tidak ada serikat lain yang mau menerimanya. Setelah mengisi kontrak, Lilia justru merasa kecewa karena mengetahui bahwa Ariel tidak memiliki kelas. Dia menjelaskan bahwa anggota yang bisa bergabung seharusnya adalah pendekar pedang atau kesatria dengan keahlian berpedang. Tak lama kemudian, seorang wanita datang untuk menenangkan Lilia. Ternyata, wanita itu adalah Raina, pendekar pedang yang pernah dikalahkan Ariel di masa lalu. Dalam 5 tahun terakhir, Raina merasa dirinya telah menjadi jauh lebih kuat. Karena itu, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan duel mereka. Saat bergabung, Ariel kesulitan menangkis tebasan bilah ganda milik Raina, sebab pedang yang digunakan Raina 5 kali lebih berat dari biasanya. Meski begitu, Ariel tetap unggul karena dia menguasai skill bayangan, yang termasuk sebagai keahlian pedang tingkat tertinggi. Selain itu, dia juga menguasai teknik serangan balasan yang dipelajarinya dari sang ibu. Saat ini, serikat Dragonfang memiliki sejumlah utang. Oleh karena itu, Lilia berencana memenangkan kompetisi serikat dan menggunakan hadiah turnamen untuk membalikan keadaan. Dalam turnamen tersebut, kemungkinan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang sangat tangguh. Namun bukannya takut, Ariel justru merasa bersemangat karena dia bisa mempelajari berbagai teknik bertarung dari para lawannya. Keesokan harinya, Lilia mengumumkan bahwa serikat mereka telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan tim. Karena itu, mereka akan mendaftar pada kompetisi serikat yang akan digelar akhir pekan ini. Dalam kompetisi tersebut, setiap peserta akan bertarung 1 lawan 1, dan pemenangnya akan terus maju menuju babak berikutnya. Batas maksimal anggota tim adalah 5 orang, sementara tim mereka hanya bertanding dengan 3 orang karena masih kekurangan anggota. Meski demikian, Lilia tetap optimis dan meminta rekan-rekannya untuk berusaha semaksimal mungkin. Selain memiliki kekuatan fisik yang besar, Raina juga memiliki skill ketangguhan yang mampu meningkatkan perlindungan tubuh. Ariel ingin mempelajari skill tersebut, sehingga dia memohon kepada Raina agar memukulnya menggunakan sarung pedang. Raina tidak mengerti dengan permintaan aneh itu. Ariel pun menjelaskan bahwa dia ingin mempelajari skill perlindungan tersebut dan menerima pukulan adalah cara paling efektif untuk memahaminya. Awalnya, Raina mengira cara itu tidak akan berhasil karena skill merupakan anugerah dewa. Namun, saat Ariel membuktikan bahwa dia bisa menggunakan skill melalui latihan, Raina akhirnya bersedia membantunya menjalani pelatihan khusus. Di tengah latihan, Lilia membawa kabar buruk. Lawan mereka adalah serikat peringkat 1 Black Blade. Selain anggotanya yang sangat kuat, ketua serikat mereka juga dikenal licik seperti ular. Sehari kemudian, seluruh peserta berkumpul di depan Colosseum. Meski pertandingan belum dimulai, orang-orang sudah beranggapan bahwa Dragonfang akan kalah dari Black Blade. Karena itu, sebagian besar penonton memilih bertaruh pada Black Blade. Pada saat yang sama, ketua Black Blade menghampiri mereka, menyombongkan pendekar pedang tingkat A miliknya sambil menertawakan Dragonfang yang hampir bangkrut. Namun, situasi di arena tidak dapat ditebak. Di luar dugaan, seorang anak tanpa kelas seperti Ariel mampu mengalahkan pendekar pedang tingkat A dari serikat Black Blade. Bahkan, Ariel juga bisa meniru skill lawannya dan menggunakannya untuk serangan balasan. Dalam sekejap, Ariel berhasil menumbalkan pendekar pedang tingkat A tersebut. Kejadian ini membuat Lilia semakin optimis bahwa tim mereka bisa meraih 5 kemenangan beruntun secara ajaib. Selanjutnya, Ariel menghadapi seorang pendekar pedang perisai. Karena lawannya menggunakan perisai, Ariel kesulitan menyerang titik vital. Dia harus menyingkirkan perisai lawannya dengan tendangan yang sangat kuat. Setelah itu, Ariel menyerang menggunakan berbagai skill yang telah dia pelajari dari lawan-lawannya, termasuk skill pendekar pedang perisai bernama hantaman perisai.
Pada akhirnya, Ariel kembali berhasil mengalahkan lawannya. Namun, kemenangan tersebut justru membuat para penonton kecewa. Mereka tidak percaya bahwa Ariel benar-benar tidak memiliki kelas dan menuduhnya telah memasukkan identitas. Untuk menenangkan suasana, komite memutuskan untuk mengungkap bukti kelas yang telah diserahkan Ariel sebelum kompetisi. Setelah diuji, hasilnya menunjukkan bahwa Ariel memang tidak memiliki kelas. Seketika, seluruh penonton bersorak dan mulai mendukungnya. Pertandingan berikutnya mempertemukan Ariel dengan seorang samurai kelas lanjutan. Samurai tersebut mengatakan bahwa dia berniat menghabisi Ariel dengan serangan mematikan. Meski mendapat peringatan, Ariel tetap maju tanpa ragu. Dia ingin menyaksikan langsung jurus mematikan itu. Saat Ariel masuk ke dalam jangkauan pedang, samurai tersebut langsung menyerang. Namun, Ariel berhasil menghindar dengan kecepatan tinggi dan menghabisi lawannya dari belakang menggunakan skill serangan putri pedang. Dengan kemenangan itu, Serikat Dragon Fang pun berhasil keluar sebagai pemenang kompetisi. Setelah mengetahui kemampuan Ariel, Lilia tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk menikah dengannya. Namun, Ariel sama sekali tidak tertarik pada Lilia. Jika harus menikah, dia justru lebih menyukai wanita seperti Raina. Sayangnya, Raina tidak percaya diri dengan penampilannya dan merasa tidak memiliki pesona sebagai seorang wanita. Pada malam harinya, Ariel kembali menjalani latihan bersama Raina. Karena suara latihan mereka terlalu berisik, ketua Serikat Rod datang untuk menegur. Meskipun sudah diberitahu bahwa mereka berhasil menang dalam pertandingan, Rod tetap bersikap pesimis dan menganggap serikat mereka akan tamat begitu serikat besar mulai mengincar Ariel. Berbeda dengan Rod, Lilia justru yakin bahwa serikat Dragon Fang akan kembali seperti semula. Agar Ariel bisa meniru dan mempelajari lebih banyak skill, Lilia menyarankan mereka pergi ke dungeon. Selain itu, Reina juga ingin mengasah kemampuannya sebelum ikut Piala Dewa Pedang. Keesokan harinya, Lilia mencoba membangunkan Ariel dengan perbuatan nakal. Menanggapi hal tersebut, Ariel langsung mengikat Lilia lalu pergi meninggalkannya. Sementara itu, Raina masih tertidur di kamarnya. Dalam tidurnya, dia mengigau sambil menyebut nama ayahnya. Melihat hal itu, Ariel secara refleks mengelus kepala Raina dengan lembut. Beberapa saat kemudian, mereka pun berangkat menuju dungeon. Setibanya di sana, mereka mengantri di depan segel teleportasi yang dapat membawa petualang ke lantai manapun. Lawan pertama yang mereka hadapi adalah Jirah hidup. Meskipun mengenakan jirah, pergerakan monster itu sangat cepat. Namun, karena tidak memiliki keahlian langka, Ariel dan Reina berhasil mengalahkannya dengan mudah. Saat hendak turun ke lantai bawah, seorang pria tiba-tiba meminta pertolongan. Dia mengaku terkena jebakan mengerikan dan tidak bisa keluar karena rekan-rekannya masih berada di dalam dungeon. Lilia memanfaatkan situasi tersebut untuk membuat kesepakatan. Menurutnya, apapun yang terjadi di dungeon adalah tanggung jawab masing-masing petualang, sehingga dia meminta imbalan jika pria itu ingin dibantu. Tidak ingin ditinggalkan, pria tersebut akhirnya memberikan sejumlah uang. Ariel merasa ada yang janggal karena darah yang keluar dari tubuh pria itu terlalu banyak. Namun, Lilia menganggap hal tersebut wajar karena perlindungannya telah hilang. Setelah itu, mereka memasuki sebuah pintu rahasia. Setibanya di sana, mereka langsung terjebak dalam perangkap teleportasi. Ternyata, pria tersebut telah menipu mereka. Orang itu sebenarnya sedang menjalankan misi untuk memancing anggota Serikat Dragon Fang ke tempat tertentu atas perintah ketua Serikat Black Blade. Namun, perangkap teleportasi tersebut menyebar ke seluruh ruangan sehingga petualang yang menipu mereka ikut berpindah ke lantai terdalam dungeon. Di sana, mereka berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, yaitu seorang pendekar dengan kelas Dewa Pedang. Dewa Pedang itu langsung menyerang Ariel hingga terpental. Namun, serangan tersebut tidak berpengaruh karena skill perlindungan Ariel telah ditingkatkan. Selanjutnya, Dewa Pedang menggunakan skill gravitasi untuk menahan pergerakan lawannya. Untungnya, Ariel sudah mengetahui cara menghadapi skill tersebut. Berkat latihan bersama ibunya, dia mampu membatalkan skill itu dan melancarkan serangan balasan. Reina bertanya bagaimana Ariel bisa mengetahui kemampuan Dewa Pedang. Ariel menjawab bahwa ibunya juga memiliki kelas Dewa Pedang, tetapi merahasiakannya agar tidak menarik perhatian. Setelah kejadian tersebut, Ariel dan yang lainnya pergi ke sebuah kedai dan bertemu dengan orang yang telah menjebak mereka. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat banyak karena keselamatan di dalam dungeon sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing petualang. Beberapa hari kemudian, penyisihan Dewa Pedang dimulai. Belum jauh melangkah, Lilia sudah gugur di babak awal. Sementara itu, Ariel terus melaju hingga babak penyisihan final. Lilia tahu bahwa Ariel sangat kuat, tetapi dia tetap mengingatkan agar Ariel tidak lengah karena lawan-lawannya bukan pendekar pedang biasa.
lawan Ariel berikutnya memiliki keahlian khusus, yaitu kelas pendekar pedang sihir yang mampu bertarung menggunakan pedang sihir. Tak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Pendekar pedang sihir itu melancarkan serangan bola api secara bertubi-tubi, sementara Ariel menghindarinya sambil terus mendekati lawannya untuk melakukan serangan balasan. Menurut Ariel, menggunakan pedang dan sihir secara bersamaan memang merupakan sebuah keunggulan. Namun, karena kemampuan lawannya masih jauh di bawah level kelas lanjutan, Ariel mampu mengalahkannya tanpa mengalami kesulitan. Beberapa hari kemudian, Lilia mengajak ayahnya untuk menonton pertandingan semifinal demi menyemangati Ariel. Namun, Rod enggan pergi dan lebih memilih bermalas-malesan. Saat Lilia mengatakan bahwa mungkin Rod takut pada George, Rod langsung terpancing dan akhirnya menuruti ajakan anaknya. Sementara itu di Colosseum, Ariel akan bertarung melawan George. Namun, kali ini penampilan George terlihat berbeda. Tubuhnya tampak seperti monster akibat pengaruh senjata yang menyegel iblis. Iblis yang bersenyam di dalam pedang tersebut telah mengambil alih pikirannya, membuat George tidak lagi mengenali siapapun yang ada di hadapannya. Iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai Diurgelda, iblis yang pada masa lalu pernah memanggil dewa jahat, dan dalam legenda diceritakan bahwa dia pernah menghancurkan beberapa kota. Situasi ini membuat semua orang panik. Mereka tidak bisa meninggalkan arena karena Diurgelda telah memasang sebuah penghalang di sekitar Colosseum. Meski telah menyaksikan kekuatan iblis tersebut, masih ada seseorang yang berani menantangnya. Orang itu adalah Ariel. Dia memutuskan untuk menghadapi Diurgelda karena yakin bisa mengalahkannya. Ariel membuka serangan dengan skill langkah suci, salah satu skill dewa pedang yang dulu pernah digunakan untuk mengalahkan iblis tersebut. Diurgelda pun melancarkan serangan balasan, tetapi serangan itu tidak berpengaruh karena Ariel telah memiliki skill ketahanan hasil latihan bersama Raina. Selanjutnya, Ariel melancarkan serangan beruntun dengan teknik yang sama persis seperti milik dewa pedang. Pada akhirnya, Ariel berhasil mengalahkan iblis tersebut. Namun, kesadaran Diurgelda ternyata belum sepenuhnya lenyap. Dia berencana melarikan diri dengan merasuki tubuh orang lain. Rod adalah orang yang dipilih olehnya. Hal itu terjadi karena Rod memiliki ingatan bahwa putrinya akan bertunangan dengan Ariel. Padahal, pertunangan tersebut hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Lilia. Karena itu, Ariel tidak ragu untuk bertindak meskipun Lilia dijadikan sandera olehnya. Di sisi lain, Rod masih mampu mengendalikan tubuhnya. Dia melemparkan pedang terkutuk itu kepada Ariel, sementara Ariel menghancurkannya. Dengan dihancurkannya pedang tersebut, ancaman dari iblis itu pun akhirnya berhasil diatasi. Berkat kontribusi Ariel dalam kompetisi, Serikat Dragonfang kini menerima banyak anggota baru. Namun, Ariel tiba-tiba keluar dari serikat tanpa berpamitan. Selain itu, Raina yang mengejarnya pun tidak kembali ke sana. Di sisi lain, Ariel diantar pulang oleh kusir yang sama seperti sebelumnya. Dia berniat pulang ke rumah untuk menantang ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menyadari kedatangannya. Meskipun Ariel telah menghapus hawa keberadaannya, Farah atau ibunya Ariel sudah mengetahui maksud kedatangan putranya. Karena itu, dia langsung mengajaknya berlatih di belakang gunung agar pertarungan mereka tidak menghancurkan rumah. Farah melancarkan serangan dengan langkah suci, sementara Ariel menggabungkan tebasan udara dan tebasan belah ganda. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit, bahkan suara dentumannya terdengar hingga ke seluruh kota. Pada saat yang sama, Raina mencari Ariel ke rumahnya. Adik Ariel segera membukakan pintu, tetapi setelah mengetahui bahwa Raina ingin menemui kakaknya, anak itu terlihat kesal dan langsung menyuruhnya pergi. Tak lama kemudian, Ariel dan ibunya pulang dari latihan. Meskipun Ariel menang tipis berkat sedikit keunggulan stamina, Raina menganggap hal itu sebagai pencapaian besar, mengingat ibu Ariel adalah seorang dewa pedang. Setelah itu, mereka mengobrol di ruang tamu. Raina menyampaikan tujuan kedatangannya. Dia mengatakan bahwa dia datang bukan hanya untuk menemui Ariel, tetapi juga untuk meminta bimbingan. Tak berselang lama, Evans, ayah Raina, datang untuk memberikan laporan. Evans bertanya mengapa putrinya berada di rumah tersebut. Farah pun menjawab bahwa Raina ingin berlatih menjadi seorang pengantin di bawah bimbingannya. Raina segera meluruskan kesalahpahaman itu. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi pendekar pedang yang kuat dan berharap bisa menjadi murid Farah. Namun, Farah tetap bersikeras ingin memberikan pelatihan pengantin sekaligus latihan pedang. Pada hari yang sama, Ariel meminta ayahnya untuk mengajari sihir. Ayahnya menganggap hal itu mustahil karena memiliki sihir merupakan bakat khusus dan tidak semua orang memiliki energi sihir. Meski begitu, Ariel
berpendapat bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya mustahil. Dia merasa yakin memiliki energi sihir meskipun tidak memiliki bakat sihir. Alasannya, saat dia meminum sebuah ramuan, dia merasakan sesuatu di dalam dirinya pulih. Mendengar hal itu, ayahnya menjadi bersemangat. Dia langsung menyadari bahwa energi sihir Arel telah pulih sehingga memungkinkan dirinya untuk mengajarkan sihir. Arel pun diajarkan cara mengeluarkan energi sihirnya. Ternyata dia berhasil melakukannya hanya dalam satu percobaan. Namun setelah itu Arel langsung pingsan karena seluruh energi sihirnya terkuras habis. Meskipun Arel mungkin merupakan juara pertama di kota pedang dalam hal energi sihir, dia masih lebih lemah dibanding anak kecil yang baru menjadi penyihir. Namun sama seperti latihan pedang, energi sihir juga dapat meningkat melalui latihan. Karena itu Arel mulai berlatih dengan keras. Dia bahkan memborong banyak ramuan agar energi sihirnya terus terisi selama latihan. Raina sudah berlatih di rumah Arel selama 3 tahun. Kini, dia telah terbiasa menjalankan pekerjaan rumah berkat bimbingan Farah. Pada suatu hari, Mira tiba-tiba menangis karena di dalam kamar kakaknya ditemukan sepucuk surat yang menyatakan bahwa Arel telah pergi ke kota sihir. Untuk menuju ke sana, Arel diantar oleh kusir langganannya. Dia melakukan perjalanan bersama 3 penyihir muda yang juga berniat mendaftar ke institut sihir. Karena usia Arel dianggap sudah terlalu tua, anak itu mengira dia sering gagal dalam ujian masuk. Namun bukannya tersinggung, Arel justru bersikap tenang dan santai menghadapi mereka. Ketika ditanya kemampuan apa yang dia kuasai, Arel menjawab bahwa dia tidak memiliki keahlian khusus dan bahkan tidak memiliki kelas. Mendengar hal itu, salah satu anak perempuan tertawa karena biasanya orang tanpa kelas tidak akan diterima di institut sihir. Tak lama kemudian, perjalanan mereka dihadang oleh Raja Troll. Kaito mengira pergerakan troll itu pasti lambat, sehingga dia mengajak teman-temannya untuk melawannya. Kaito menyerang troll tersebut dengan sihir bola api, tapi serangannya itu terlalu lemah dan sama sekali tidak berpengaruh. Setelah itu, Arel maju dan mengeluarkan sihir Explosion yang membakar troll tersebut hingga menjadi abu. Explosion adalah sihir merah tingkat tinggi yang biasanya hanya bisa digunakan oleh kelas penyihir agung. Sikap mereka terhadap Arel pun langsung berubah. Kaito segera minta maaf atas sikap tidak sopannya dan meminta izin untuk memanggil Arel dengan sebutan Master. Tak berselang lama, mereka tiba di kota sihir Alsbel. Setibanya di sana, mereka langsung berpencar menuju institut sihir masing-masing. Arel mengunjungi institut merah bersama Kaito, sementara yang lainnya pergi ke institut biru dan hijau. Saat mendaftar, Arel merasa heran karena dia langsung diterima meskipun tidak memiliki kelas. Selain itu, seluruh tes berjalan lancar berkat kemampuan sihirnya yang luar biasa. Setelah menyelesaikan tes di institut merah, Arel melanjutkan ujiannya ke institut biru. Di sana, dia memperlihatkan sihir es tingkat lanjut yang mampu menghancurkan target dengan mudah. Selanjutnya, Arel mengunjungi institut hijau. Di tempat itu, dia melihat Koleto yang tampak gelisah. Saat ditanya apa yang terjadi, Koleto menjelaskan bahwa karena terlalu gugup, kakinya sampai gemeteran. Dia bahkan belum berani mendaftar karena takut gagal. Berbeda dengan Koleto, Arel tidak pernah merasa gugup. Dia sudah terbiasa menghadapi kegagalan dan terus mencoba hingga tujuannya tercapai. Karena itu, Arel menasihati Koleto bahwa hidupnya tidak akan berakhir hanya karena satu kegagalan. Nasihat tersebut membuat Koleto kembali termotivasi dan akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti ujian. Namun di tempat ujian, Arel memperlihatkan sihir tornado yang sangat kuat. Hal itu justru membuat Koleto kembali gugup karena harus tampil setelah Arel. Setelah lulus dari institut hijau, Arel mengunjungi institut lainnya. Berbeda dengan institut lain, institut hitam tidak mengadakan ujian masuk karena tidak cukup banyak anak yang ingin belajar di sana. Karena itu, Arel langsung diterima tanpa tes. Setelah lulus tes masuk, Arel menerima kartu pelajar dari semua institut. Awalnya, dia merasa tidak ada masalah. Namun, sebagian besar jam kelasnya saling bentrok, sehingga akan sulit baginya untuk ikut semua pelajaran. Untungnya, kelulusan ditentukan berdasarkan nilai ujian, sehingga dia hanya perlu meminjam catatan dari teman-temannya. Pada jam pelajaran pertama, Arel mengikuti kelas Institut Merah. Di sana, dia bertemu dengan murid angkuh yang bersikap so akrab. Anak itu mengira Arel adalah seorang penyihir berbakat. Namun, dia langsung terkejut saat mengetahui bahwa Arel ternyata tidak memiliki kelas. Dalam pelajaran tersebut, Arel dan murid-murid lain mempelajari bahasa sihir. Meskipun terdengar sebagai materi dasar, guru menjelaskan bahwa pemahaman bahasa sihir dapat mempermudah penggunaan sihir. Selain itu, mantra juga dapat diatur ulang untuk meningkatkan efisiensi pelepasan sihir. Teknik tersebut ternyata sudah lama dilakukan oleh Arel. Tanpa disadari, dia telah menguasai teknik tingkat tertinggi. Meski demikian, selama belajar di berbagai
berbagai institut, Ariel belum menemukan institut yang benar-benar menarik baginya. Namun, hal itu berubah saat praktik di Institut Hijau. Ariel merasa bersemangat karena untuk pertama kalinya dia mempelajari sihir terbang. Pada percobaan pertama, Coleto berhasil membuat tubuhnya melayang dengan stabil. Sementara itu, Ariel justru kesulitan dan malah terlempar ke udara. Seorang murid mengejek Ariel dan menyebutnya payah. Dengan penuh kesombongan, murid tersebut memamerkan kemampuan terbangnya di depan Ariel dan Coleto. Dia juga mengatakan bahwa 2 bulan lagi akan diadakan balapan terbang, serta meremehkan Ariel dengan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa ikut karena belum mahir terbang. Ariel justru tertarik untuk ikut balapan terbang tersebut. Karena itu, setiap malam dia berlatih terbang di sekitar asrama hingga sering menimbulkan kegaduhan. Di waktu lain, Ariel juga mengunjungi Institut Hitam untuk membaca buku-buku sihir hitam yang ada di sana. Keesokan harinya, Ariel menegur seorang guru karena salah menuliskan mantra di papan tulis. Guru tersebut mengakui kesalahannya dan langsung memperbaikinya. Saat mengetahui bahwa Ariel telah menghafal semua mantra dan bahkan menyingkatnya, guru itu meminta Ariel maju ke depan untuk menuliskannya. Ariel pun menuliskan seluruh mantra yang dia ketahui. Setelah diperiksa, guru tersebut mengakui bahwa Ariel sudah memahami prinsip sihir dengan sangat baik, namun tidak ada pengamanan pada mantranya, sehingga sihir tersebut beresiko melukai penggunanya sendiri. Ariel tidak mempermasalahkan hal itu karena dia memiliki perlindungan dewa. Selama tidak mati, maka hal tersebut bukan masalah. Melihat kemampuan Ariel, guru tersebut menawarkan agar dia ikut ujian promosi ke kelas 2. Tak ingin kalah dari Ariel, seorang murid bernama Royce tiba-tiba berdiri dan meminta izin untuk ikut ujian promosi tersebut. Guru pun mengizinkannya. Dalam ujian ini, mereka harus memasuki sebuah lorong dan menghadapi Minotaur yang berlari ke arah mereka. Minotaur pertama menyerang Royce. Royce berusaha menghentikannya dengan sihir explosion yang ditingkatkan. Namun, meskipun sihirnya jauh lebih kuat dibanding saat ujian masuk, Minotaur tersebut tidak terpengaruh. Royce pun gagal dalam ujian promosi ini. Meski gagal, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga baginya. Selanjutnya adalah giliran Ariel. Meskipun lawan yang dihadapi lebih kuat akibat kesalahan teknis, Ariel tetap mampu mengalahkannya dan berhasil lulus dalam ujian promosi tersebut. Setelah lulus ujian promosi sihir merah, Ariel mendatangi guru Institut Sihir Biru dan memintanya untuk ikut ujian promosi. Karena ujian promosi hanya diadakan setahun sekali, guru tersebut menolak permintaan itu. Namun, Ariel tetap memaksa dan meminta pengecualian. Dia bahkan mengatakan bahwa kelas tersebut justru menghambat perkembangannya, sehingga membuat guru itu marah. Untuk membuktikan kemampuannya, Ariel harus berduel 1 lawan 1 dengan guru tersebut. Jika Ariel menang, dia akan diizinkan ikut ujian promosi. Guru Akademi Biru Hengel melancarkan serangan dadakan menggunakan sihir Ice Storm. Namun, sihir itu tidak berdampak apapun karena Ariel mampu menggunakan perisai es. Selanjutnya, giliran Ariel menyerang. Dia menggunakan sebuah sihir yang memunculkan bongkahan-bongkahan es tajam. Saat Ariel menunjukkan kemampuannya, Hengel justru meremehkannya karena menganggap itu hanyalah sihir dasar. Namun, kenyataannya, Ariel mampu mengeluarkan bongkahan es dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Akibatnya, Hengel hanya bisa berlindung di balik dinding es. Karena pertahanannya sulit ditembus, Ariel kemudian melancarkan serangan langsung dari atas hingga akhirnya membuat gurunya kalah. Setelah itu, guru Hengel mengakui kekalahannya dan mengatakan bahwa Ariel diperbolehkan ikut ujian promosi. Meski demikian, pencapaian ini belum membuat Ariel puas. Selanjutnya, Ariel ingin mendapatkan promosi dari Institut Hijau. Namun, dia tidak diizinkan ikut ujian tanpa alasan khusus. Dia diberitahu bahwa jika kepala sekolah sendiri yang memberikan izin, maka dia pasti diperbolehkan ikut promosi. Sayangnya, kepala sekolah adalah sosok yang sangat sibuk. Satu-satunya cara agar Ariel bisa bertemu dengannya adalah dengan menjadi juara dalam balapan terbang. Beberapa minggu kemudian, piala penyihir tahunan dimulai. Semua peserta harus melewati seluruh institut menuju gerbang utama kota. Perlombaan ini diikuti oleh banyak peserta, namun sebagian dari mereka terjatuh dan tereliminasi. Ada pula peserta yang menabrak tribun karena terbang terlalu rendah. Sebanyak 15 peserta memimpin jalannya perlombaan. Salah satunya adalah Dione, kontestan yang dijuluki Dewa Langit oleh para penggemarnya. Dia merupakan pesaing terkuat dan pemenang 3 balapan terakhir. Di sisi lain, Ariel dan Saik juga menjadi sorotan karena berhasil melewati gerbang sebagai murid tahun pertama tanpa kesulitan. Saat ini, Dion unggul sendirian di depan, sementara Ariel dan Saik berusaha mengejar dari belakang. Dion tidak ingin kalah dari para pemula, sehingga dia menambah kecepatan terbangnya
musuhnya dan memperlebar jarak. Di tengah balapan, Saik tiba-tiba melambat karena kehabisan energi, sementara Arel justru melesat lebih cepat untuk menyamai kecepatan Dion. Sebagai juara bertahan, Dion mulai menunjukkan kemampuan sebenarnya. Dia kembali menambah kecepatan hingga Arel tak mampu mengimbanginya. Meski kecepatan terbangnya sudah mencapai batas, Arel tidak menyerah. Dia menggunakan teknik andalannya, yaitu menendang udara sebagai pijakan. Dengan cara itu, dia mampu kembali mengimbangi kecepatan Dion. Keduanya saling bersaing tanpa memberi sedikit pun celah. Namun, ketika menghadapi tikungan tajam di depan, Dion memilih menurunkan kecepatan agar bisa berbelok dengan aman. Sebaliknya, Arel sama sekali tidak mengurangi kecepatannya. Berkat kekuatan lengannya yang luar biasa, dia mampu berbelok dengan kecepatan penuh. Pada akhirnya, Arel berhasil menjadi pemenang dan berhak menerima promosi kenaikan kelas dari kepala sekolah. Selanjutnya, Arel mengincar ujian promosi ke kelas kuning. Namun, karena jadwal institut yang sangat padat, dia diminta menunggu hingga 2 bulan lagi untuk ikut ujian tersebut. Arel merasa tidak bisa menunggu selama itu, karena dia telah mengembangkan sebuah golem yang belum pernah dibuat sebelumnya. Seorang guru yang meneliti golem tertarik pada golem buatan Arel. Guru tersebut bersedia mendaftarkan Arel sebagai asistennya agar dia memiliki kesempatan untuk memamerkan golem itu. Tanpa berpikir panjang, Arel menerima tawaran tersebut. Namun, ternyata guru itu hanya ingin memanfaatkan Arel untuk menguji golem hasil penelitiannya sendiri. Dalam acara unjuk bakat, sang guru memperlihatkan golem tempur yang terbuat dari tanah, sementara Arel menampilkan golem ringan yang terbuat dari logam dan diperkuat dengan sihir alkemia. Karena bentuknya yang ringan, guru itu mengira golem milik Arel akan hancur hanya dengan satu pukulan. Namun, kenyataannya golem logam tersebut sangat kuat hingga golem tanah yang menyerangnya justru hancur berkeping-keping. Menyadari hal itu, sang guru mulai bertindak lebih serius. Dia mengerahkan seluruh golem miliknya untuk menyerang dan mengepung golem milik Arel. Arel pun tidak tinggal diam. Dia memerintahkan golemnya untuk mengeluarkan pedang dan menebas semua lawan yang mengepungnya. Melihat kemampuan tersebut, guru itu akhirnya meminta Arel bergabung secara resmi dalam riset golemnya. Sebagai gantinya, dia berjanji akan mengatur promosi langsung kepada kepala sekolah. Selanjutnya, Arel ikut ujian praktik di Institut Sihir Putih. Kaede bertindak sebagai penguji dalam ujian tersebut. Meskipun tidak dapat melihat, Kaede memiliki kemampuan merasakan aliran sihir di sekitarnya. Saat menyadari bahwa kapasitas sihir Arel tidak dapat diukur secara normal, Kaede langsung kebingungan dengan apa yang dia rasakan. Ujian praktik kali ini adalah mengalahkan undead di dalam sebuah goa. Tak lama setelah masuk, beberapa undead mulai mendekat. Arel segera mengalahkan mereka tanpa kesulitan. Dia bahkan berhasil mengalahkan undead tingkat tinggi dengan sihir yang membuat sang penguji semakin kebingungan. Kemudian, saat Arel mendatangi Institut Hitam, dia diberitahu bahwa institut tersebut tidak melaksanakan ujian promosi. Alasannya karena jumlah murid yang terlalu sedikit, sehingga kegiatan belajar tidak berjalan kondusif. Karena tidak ada ujian, Arel pun meminta izin untuk membaca buku sihir hitam tingkat tinggi. Namun, saat dia membaca salah satu buku, tiba-tiba muncul sosok iblis yang telah lama tersegel di dalamnya. Iblis itu berniat menghisap darah Arel, tetapi Arel langsung melawannya menggunakan tongkat sihir. Efek serangan tersebut membuat tubuh iblis mengecil hingga hanya sebesar telapak tangan. Arel kemudian memberinya segel sihir perbudakan agar iblis itu tidak bisa bertindak sembarangan. Pada hari yang sama, para ketua institut berkumpul untuk membahas laporan alokasi dana. Dalam laporan tersebut, dana untuk Institut Hitam jauh lebih rendah dibandingkan institut lainnya. Tidak terima dengan keputusan itu, ketua Institut Hitam memanggil monster untuk membalas dendam. Namun, monster tersebut justru balik menyerangnya dan melahapnya hingga tewas. Suatu hari, para ketua institut memanggil murid-murid yang akan berpartisipasi dalam kontes sihir pemula. Namun, tanpa berkoordinasi satu sama lain, semua institut justru memanggil Arel karena dia dianggap sebagai murid paling menjanjikan di seluruh institut mereka. Akibatnya, suasana menjadi kacau dan semua orang kebingungan dengan situasi yang terjadi. Di saat yang sama, monster bernama Slime Gluttony berkeliaran di kota. Monster ini terus-menerus membesar setiap kali melahap benda yang mengandung energi sihir. Lebih berbahaya lagi, pergerakannya mengarah ke asrama sehingga mengancam keselamatan para siswa. Beberapa murid mencoba menahan laju slime tersebut, tetapi setiap serangan yang mereka lancarkan tidak membuahkan hasil. Slime itu memiliki kekebalan terhadap sihir. Kaito dan 2 penyihir muda lainnya hampir saja menjadi korban. Namun, Arel datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka bertiga. Tak lama kemudian, para ketua institut berkumpul untuk menghadapi Slime Gluttony. Awalnya, mereka menyuruh Arel untuk
untuk mundur karena yakin dapat menangani monster itu sendiri. Namun kenyataannya, tidak satupun mantra mereka yang berhasil. Bahkan setelah menggabungkan kekuatan mereka, Arel mulai memikirkan cara lain. Karena serangan sihir tidak berpengaruh, dia mencoba menyerang menggunakan pedang dengan teknik tebasan taring naga. Tetapi serangan tersebut tetap tidak berdampak. Tidak kehabisan akal, Arel mencoba strategi lain. Dia mengurung slime itu dengan dinding tanah, lalu memerintahkan golem berpedangnya untuk menyerang. Sayangnya, cara ini pun gagal menimbulkan kerusakan berarti. Meski berbagai percobaan telah gagal, Arel tidak menyerah. Kali ini, dia memutuskan menggabungkan semua jenis sihir untuk menciptakan sebuah sihir pemusnah mutlak. Sihir tersebut membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Beruntung, para guru dan seluruh murid bersedia membagikan energi sihir mereka, sehingga memungkinkan Arel menggunakan teknik itu dengan sempurna. Slime glutoni pun musnah tanpa meninggalkan sisa sedikit. Para guru menyadari bahwa sihir yang digunakan Arel adalah sihir penghapusan. Mereka terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Arel bisa menguasainya, karena itu adalah sihir legendaris yang hanya dapat digunakan oleh ahli sihir agung. Arel pun menjelaskan bahwa dirinya memang tampak kelas, tetapi ayahnya adalah seorang ahli sihir agung. Dia mempelajari sihir penghapusan langsung darinya. Mendengar itu, para guru saling berpandangan. Ternyata mereka mengenal ayahnya Arel. Bahkan, beberapa di antaranya pernah satu angkatan dan cukup akrab dengannya. Dahulu, ayah Arel disebut-sebut sebagai calon kepala sekolah. Namun, dia tiba-tiba keluar begitu naik kelas 2. Arel menambahkan bahwa ayahnya pernah belajar di semua institut secara beruntun, termasuk Institut Hitam yang sering diremehkan. Dari penjelasan itu, para ketua institut akhirnya menyadari bahwa Institut Hitam juga memiliki peran penting dalam mencetak calon ahli sihir agung. Saat ini, tidak ada lagi hal yang bisa dipelajari Arel di akademi tersebut. Setelah semua urusannya selesai, dia pun keluar dari sekolah dan berencana pergi ke kota monster. Namun sebelum itu, Arel memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Saat mengunjungi pemandian air panas, Arel bertemu dengan seorang wanita yang tidak biasa. Wanita itu seakan mengetahui bahwa Arel tanpa kelas. Wanita tersebut mengira Arel sering mengalami diskriminasi karena statusnya. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar Arel datang ke negaranya. Menurutnya, warga di sana tidak mengejek seseorang berdasarkan kelas. Karena Yang Mulia Permaisuri melarang keras segala bentuk diskriminasi, tempat itu katanya sangat cocok untuk Arel. Arel menganggap negeri tersebut terdengar bagus. Namun, dia merasa tidak perlu pergi ke sana. Dia tidak terganggu dengan keadaannya saat ini dan masih ada tempat lain yang ingin dia kunjungi. Keesokan harinya, wanita itu kembali menemui Arel. Kali ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 8 jenderal kekaisaran, yaitu Putri Ninja Kureha. Atas perintah Permaisuri, Kureha memaksa Arel untuk ikut dengannya. Arel sudah berulang kali mengatakan bahwa dia menolak tawaran tersebut. Menanggapi penolakan itu, Kureha berniat membawanya secara paksa. Namun, usahanya berakhir gagal karena Arel jauh lebih kuat darinya. Dengan mudah, Arel mengalahkan Kureha beserta para pengikut permaisuri lainnya. Beberapa saat kemudian, rekan-rekan Kureha datang untuk membantu. Namun, tampaknya mereka sudah terlambat. Arel telah lebih dulu mengalahkan semuanya. Karena kegigihan mereka, Arel menjadi penasaran dengan sosok permaisuri yang begitu menginginkannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menemuinya langsung. Setibanya di depan kastel, Arel langsung berhadapan dengan para penjaga. Awalnya, mereka menghadangnya dengan sikap angkuh, tetapi setelah merasakan kekuatan Arel, sikap mereka berubah drastis dan langsung memelas. Tak lama kemudian, Arel tiba di ruang tahta. Namun, sosok yang dia temui bukanlah orang asing, melainkan kakak kandungnya sendiri. Arel pun bertanya mengapa kakaknya bisa menjadi permaisuri. Kakaknya menjawab bahwa dia ingin menepati janjinya menciptakan sebuah negara yang tidak mendiskriminasi seseorang berdasarkan kelas. Karena tujuannya telah tercapai, kakaknya meminta Arel untuk tinggal bersamanya di sana. Dia bahkan berniat memanggil ibu, ayah, dan Mira agar mereka bisa hidup bersama. Namun Arel menolak. Dia mengatakan bahwa itu tidak perlu karena masih ada hal lain yang akan dia lakukan. Dia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Kakaknya tidak bisa membiarkan Arel pergi begitu saja. Dengan kekuatan kepatuhan mutlak, dia mencoba mempengaruhi Arel agar tetap tinggal di kastil. Namun, kemampuan itu tidak terlalu berpengaruh karena Arel telah lebih dulu mengaktifkan sihir pencegahan. Menyadari bahwa dirinya tidak mampu menghentikan Arel, sang permaisuri akhirnya melepaskannya pergi. Setelah itu, Arel menemui keluarganya di rumah untuk berpamitan, lalu bersiap melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya.